Oke guys, kembali bersama saya di Hummingbird YouTube channel. Belajar bahasa Inggris otodidak dari nol. How to learn English autodidact from zero. Kali ini kita ada di bagian kedua, video bagian kedua, part 2. Kita di sini akan membahas tentang word types. Jadi ini adalah materi pertama dari pembelajaran bahasa Inggris dari nol. Jadi kita harus mengenal dulu yang namanya word types. Nah, untuk materi word types ini cukup dipahami dan diingat ya, tidak perlu sampai dihafal sampai harus cek hafalnya, tidak, cukup dipahami dan diingat saja. Word types. Oke. Word types adalah macam-macam kata dalam bahasa Inggris. Jenis-jenisnya apa saja? Oke. Pertama itu adalah noun. Noun ini adalah kata benda. Jadi harus tahu dulu kita apa sih yang dimaksud dengan noun dalam bahasa Inggris. Yang disebut dengan kata benda dalam bahasa Inggris itu apa? Aturannya seperti apa? Kemudian pronoun. Kemudian pronoun ini kata ganti, ya. Dan yang ketiga adalah adjective, kata sifat. Kemudian adverb, kata keterangan. Ada preposition, kata depan. Kemudian ada conjunction, ada kata penghubung. Dan yang terakhir adalah verb, kata kerja. Inilah tipe-tipe kata yang akan kita pelajari. Oke, ada pertanyaan nih. Why do we learn word types? Mengapa kok kita belajar tipe-tipe kata dalam bahasa Inggris? Ya, jawabannya adalah karena they influence the sentence structure. Karena tipe kata-kata itu mempengaruhi susunan struktur dalam kalimat. Aturan kata benda, noun, dengan kata sifat itu berbeda. Pembentukannya juga berbeda. Peletakannya juga berbeda. Cara meletakkannya juga berbeda. Cara menyandingkan dengan kata yang lain juga berbeda. Nah, itulah mengapa kita harus tahu atau mempelajari tipe-tipe kata dalam bahasa Inggris. Oke, kita bahas jenis kata yang pertama, noun, kata benda. Yang disebut kata benda adalah suatu kata yang menunjukkan nama orang. Contoh seperti Adi, Muhammad, kemudian Derry, dan lain-lain. Nama tempat seperti Semarang, Jakarta, Pasar Senen, atau tempat yang lain. Atau nama suatu benda atau segala sesuatu yang dibendakan. Contoh yang lainnya seperti Indonesia, car, town, water, table, chair, dan lain-lain. Nah, kata benda di sini tidak hanya kata benda yang bisa dilihat atau yang diraba saja, tapi ada kalanya kata benda itu termasuk kata benda abstrak, abstract noun. Contohnya seperti kecantikan, seperti kejujuran. Itu bisa dikategorikan sebagai kata benda. Jadi kata benda tidak hanya sesuatu barang yang tampak saja, tampak kasat mata dan bisa diraba, tapi juga ada kalanya kata benda itu hanya bisa dirasakan. Jadi itulah macam-macam kata benda ya. Sebenarnya banyak macam-macamnya, tapi kita nggak perlu bahas terlalu detail ya. Terlalu detail, cukuplah segitu untuk mengetahui kata benda itu apa. Baik, selanjutnya kata benda itu bisa terbentuk dari kata kerja ya, dengan menambah akhiran. Akhiran di sini namanya suffix. Suffix bisa er, or, ist. Nah, kalau yang berakhiran suffix er, or, ist ini umumnya bermakna pelaku. Ya, bermakna apa? Bermakna pelaku. Orang yang melakukan. Ya, orang yang melakukan suatu tindakan. Contohnya drive. Jadi driver. Jadi sopir artinya. Drive artinya mengendarai. Orang yang mengendarai namanya driver.
Kemudian sail, orang yang berlayar. Kemudian orang yang berlayar namanya sailor. Kemudian type, mengetik. Typist, menjadi juru ketik. Orang yang melakukan kegiatan mengetik namanya typist. Itu namanya pelaku. Contoh lain seperti keeper. Dari kata keep, menjaga. Keeper artinya penjaga. Dalam sepak bola namanya goalkeeper. Jadi penjaga gawang, kan seperti itu. Itu contoh yang lain. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Seperti teach. Teach itu mengajar. Orang yang mengajar namanya teacher. Tetapi meskipun kita bisa membentuk suatu kata kerja itu menjadi pelaku atau menjadi kata benda dengan menambahkan EROREST, kita tidak boleh secara serampangan atau asal sesuka hati kita menaruh akhiran EROREST ini di akhir suatu kata. Cara yang kedua, kita menambah suffix atau akhiran pada suatu kata kerja dengan akhiran EE. Akhiran EE ini bermakna penerima suatu tindakan. Contohnya kata pay. Pay itu artinya membayar. Payee, orang yang dibayar. Contoh yang kedua, employee. Jadi employee, orang yang dipekerjakan. Contoh yang ketiga, interview. Jadi interviewee, orang yang diwawancarai. Adapun ciri-ciri lain dari kata benda adalah memiliki akhiran seperti di bawah ini. Berakhiran ce seperti patience, difference. Kemudian berakhiran ness, happiness, sadness, darkness. Awalnya kata sifat, kemudian dikasih akhiran ness menjadi kata benda. Kemudian berakhiran ty, ability, honesty, popularity. Kemudian yang keempat berakhiran tion, information, production, invitation. Kemudian yang kelima tion, decision, permission. Yang keenam year, berakhiran year ya. Contohnya seperti signature, pressure. Yang ketujuh ment, contohnya agreement, management. Itulah ciri-ciri kata dalam bahasa Inggris disebut sebagai, yang dikategorikan sebagai kata benda. Jadi kata benda itu bisa terbentuk dari kata kerja atau bisa juga terbentuk dari kata sifat. Itu yang perlu diingat. Dan yang perlu diingat lagi, akhiran yang tadi, yang ciri-ciri lain kata benda 1 sampai 7, dari ce sampai men. Baik, rangkuman dari materi pembelajaran dari video di part 2 word type, jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris. Yang pertama, pentingnya kita belajar tipe-tipe kata karena tipe kata mempengaruhi susunan dalam kalimat. Kesimpulan yang kedua, pengertian kata benda adalah kata yang menunjukkan nama, orang, tempat, atau benda tertentu. Kesimpulan yang ketiga, suffix EROREST digunakan untuk membentuk kata kerja menjadi kata benda yang bermakna pelaku. Dan kesimpulan yang berikutnya, penambahan akhiran EE pada kata kerja bermakna yang dikenai tindakan. Kemudian kesimpulan yang terakhir, ciri-ciri lain kata benda jika kata tersebut berakhiran she, ness, ti, shen, shun, your, dan ment.
Oke, demikianlah video pembelajaran kali ini. Jangan lupa tekan share, comment, like, dan subscribe. Okay guys, see you on the next lesson on part 3. Thank you.